Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Hakim Khairuddin. Di malam ini kita ajak Ijing mau hadir guys di acara pernikahan Neng Kiki dan Bang Wahyu di rumah kediaman Bang Mas di Kampung Pesalah. Sekalian acara besok pesta pernikahan, untuk malam ini kita disuguhi acara yang sangat bagus, yaitu acara tablik akbar. Yuk ikuti video aku saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, dan seluruh kesepuhan, khususan para asatid, para hujat, Sohibul Bait, Bapak Masdi dan keluarga besarnya, aparat negara, ketua RT, bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu Walimatul Arus. Alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, sebenarnya saya tidak tahu apa yang mesti saya katakan. Cuma saya sebelum kesini ada yang buka WA nih, buka WA menunjukkan gambar tespek. Di WA ada gambar tespek. Tespeknya itu positif, ya ada positif. Tapi ada tulisannya, orang lihat gambar tespek yang positif bisa senang, bisa bersyukur sampai meneteskan air mata. Tapi juga ada yang lihat gambar tespek jadi ketakutan. Lihat gambar tespek jadi ketakutan. Kenapa lu? Siapa yang bersyukur sampai meneteskan air mata? Ini yang sudah nikah. Siapa yang ketakutan? Kalau perlu ini karena ketakutan, ini gebetannya suruh minum pil kita 40 biji. Biar apa? Ya ketakutan. Ini karena salah masalahnya. Jadi tespek positif itu ada dua, tergantung posisinya di mana. Kalau posisinya di pernikahan, ya tenang, nggak ditangkap hansip, ya tenang, halalan. Tapi kalau bermasalah, LKMD itu lamaran keri meteng disik, lamaran belakangan, ya. Saya teringat Pak, ini sebelum saya ngomong, ada orang datang sama kita nih ingin dinikahkan. Tapi orang ini saya lihat kok resah dan gelisah. Saya tanya, maaf Pak ya, saya tanya, ini kebobolan ya? Iya Beb, kebobolan. Saya bilang sebenarnya ini bukan kebobolan, tapi memang sengaja dibobol. Oh iya beda, sengaja dibobol. Nah, kita kembali ke pernikahan ini. Semua orang, saya tanya, ini mantannya di mana? Oh enggak, begini masalahnya. Saya teringat di Madura suruh ngisi acara perkawinan, mantannya itu dipajang, ya kan? Kedua mempelai dipajang, kemudian disuruh ngasih pengajian, disuruh ngasih maido. Saya bilang kiranya mantan itu mau dengerin nggak? Kalau manten dipajang nih, kan udah nikah nih, ya dipajang, terus diajak
dikasih mauidhah, dikasih ceramah, dikasih pengajian, kira-kira didengerin nggak? Orang pikirannya sudah macam-macam itu. Loh iya ini begini, ini ada hubungan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diibaratkan sebagai pengantin. Nih pengantin, sekarang pengantin duduk nih. Biasanya kita kalau banyak kue-kue kita semangat nih, pengen makan kue. Tapi kalau pengantin lihat kue-kue ini kira-kira semangat nggak? Oh, nggak semangat dia. Kenapa kok nggak semangat? Karena ada yang diincar ya, begitu juga. Maksudnya kalau dihubungkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kagak selera dengan apa yang ada di dunia. Seleranya yang diincar yang di akhirat. Begitu kalau manten. Jadi manten itu kalau dipajang kemudian dikasih mauidhah, cuma agak didengerin. Karena bercanda sendiri berdua, cubit-cubitan ya, saling menunjukkan apa? HP-nya, mungkin ada WA-nya, gambar tespeknya. Ya, segala macam itu gitu. Kembali kita kepada perkawinan. Sebenarnya semua orang yang nikah itu kepengen hidupnya tadi dibacakan sakinah mawadah warahmah. Sakinah ada orang mau nikah terus kepengen hidupnya belangsak, nggak ada. Pasti semuanya kepengen hidupnya sakinah mawadah warahmah. Lalu pertanyaannya, sakinah iku opo? Sakinah etak naon? Sakinah itu dari kata sakana yaskunu sukunan. Artinya apa? Sakana yaskunu sukunan. Sukun ini kalau direbut enak, digoreng juga enak. Sore-sore sama teh anget-anget enak sukun ini. Sukun ini artinya tenang. Ya, ini bukan sukun-sukun apa? Bukan sukun-sukun buah kagak. Sukun ini artinya tenang. Lah, bagaimana menciptakan ketenangan? Artinya balance. Ini kalau timbangan begini nih. Kan timbangan begini. Ini sekilo, ini 10, baru tenang. Tapi kalau ini sekilo, ini 5 kilo, jomplang nggak? Nah, itulah. Jadi sebetulnya apa sih resep menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah? Maka dikatakan wa khairul haji, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah ngasih petunjuk, Nabi sudah ngasih arahan kepada umatnya bagaimana kalau umatnya berumah tangga supaya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu Nabi menyatakan tungkahul mar'atu li arba'atin, wanita itu dinikahi sebab 4. Boleh-boleh saja milih kecantikannya, ya, milih kegantengannya, ya, milih ketampanannya, iya. Tapi ketampanan dan kecantikan bukan suatu yang abadi. Kalau yang dipilih cuma cantiknya doang, gantengnya doang, iya sekarang ganteng. Tapi kalau berubah jadi bopeng, umpamanya berubah jadi pucat pasi, mukanya jadi apa? Pucat, mukanya tabrakan, jadi hancur mukanya. Kira-kira masih ada nggak? Masih tersisa nggak cintanya? Kalau mukanya berubah, kecelakaan jadi hancur, hilang bersama kehancurannya. Itu satu. Yang kedua, ada kalanya orang menikahi karena yang diincar hartanya. Bagus Pak, bagus nih Pak, cari yang kaya, pelorotin sampai habis. Tadi pelorotin tinggal, itu namanya bajing loncat. Iya, bajing loncat ini. Oh ya apa? Ini kan berkaitan dengan hijrah. Dengan hadis hijrah kita meluruskan niat. Barang siapa yang menikahi wanita dalam hatinya gak mau bayar maharnya, itu besok ketemu Allah dihukumkan sama orang yang berzina. Ya dia gak zina, tapi niatnya jelek. Barang siapa yang menikahi wanita tapi di hatinya niat gak mau bayar, apa itu? Maharnya, itu dihitung orang yang berzina. Saking dosanya karena dia berkhianat, bukan zina beneran. Hukumnya zina tapi bukan zina. Dosanya sama dengan kayak gitu. Kenapa? Kakak mau bayar uang penghalalannya, uang maharnya ini masalah. Nanti kalau yang diincar hartanya doang, hartanya habis, masih ada gak cintanya? Hilang. Tapi yang diincar apanya? Darah biru keturunannya. Kalau keturunannya mengsep,
Masih ada kan cintanya? Ada. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fahtar data din taribat yadak." Maka pilihlah yang segi agamanya, niscaya kamu akan manfaat. Tahu tukang jeruk? Saya pernah naik sepeda dari Bekasi ke Cibitung. Di Cibitung itu saya berhenti beli es buah. Kemudian ada seorang ibu datang dan menangis. Kita tanya, "Ibu, mengapa menangis?" Kita tanya, "Mengapa menangis?" Gitu. Kata ibu-ibu, "Saya ditipu, Dek." "Loh kenapa?" "Saya beli jeruk 5 kilo semuanya masem." Lah, saya tanya lagi, "Lah kalau tahu jeruk masem ngapain beli banyak-banyak? Sampai 5 kilo atau 10 kilo?" "Iya, contohnya manis. Nah, 1. Tapi begitu contoh manis 1, beli banyak yang diambil bukan dari sini, Pak, dari sini, Pak." Rojok. Kira-kira ibu ini mau beli lagi nggak jeruk itu? Enggak. Karena apa? Tidak jujur. Karena tidak jujur, ya kan? Makanya ini barangkali Bapak mau buka usaha jual jeruk, nggak usah neko-neko, masem ya masem nggak apa-apa, tapi ditulisin Pak ya, jual jeruk masem dan kecut. Mesti kalau dibilang gini banyak orang tanya apa? "Beb, nggak ada yang mau beli, Beb." Loh, sudah dicoba? Belum. Mah tulis yang gede, jual jeruk masem dan kecut, tambahi bawahnya lillahi ta'ala. Lah iya, ini karena belum dicoba. Bapak jangan bilang gak laku, coba dulu, karena kejujuran. Ini nanti hubungannya dengan suami istri, Pak, kejujuran. Ya, apa ceritanya? Ceritanya pejabat itu tanyanya seabrek-abrek, tanahnya di mana-mana. Dia petugaskan satu orang, anggap aja gendon nih. "Don, kamu tanamin itu, Don." Ya, saya ulang lagi cerita ini penting, Pak. "Kamu tanamin jeruk." "Ya, tanamin jeruk." Sekian tahun pejabatnya lihat kebunnya. Panggil gendon. "Coba ambil jeruk, rasanya bagaimana?" "Masem." "Yang sebelah sono?" "Masem." "Yang sebelah sono?" "Masem." Semua pada masem jeruknya, Pak. Pejabatnya marah. "Lu gimana sih, lu gak becus? Saya tugasin kamu nanam jeruk, tapi jeruknya masem, lulu semua masem." Apa kata gendon ini? "Maaf pejabat, maaf Tuan, semenjak Tuan menyuruh saya menanam jeruk, belum ada satu pun yang saya makan, belum ada satu pun saya cobain." Ini kalau kira-kira Pak, zaman sekarang ada gak ini, Pak, tukang kebun kayak gini? Nggak habis, setengah karung udah dibawain ke rumah dulu. "Oh Sonoman, yang ini sana, yang ini sana, tahu semua." Kenapa? Ya karena udah dicobain. Udah. Bener, kamu gak pernah makan jeruk ini? Tidak pernah sama sekali. Ini Pak yang dinilai kejujurannya. Ini pejabat pulang bilang sama bininya, "Apa? Saya akan kawinkan anak putri saya dengan tukang kebun jeruk." Loh Pak, sampai segitunya Pak. Kira-kira mau nggak bininya? Lah gak mau Bang. Aduh Bang, malu-maluin, bener nggak? Masa anak kita orang gedean, kita orang pejabat, anak kita mau dikawinkan dengan tukang jeruk. Tapi Pak, ini suaminya gak peduli, yang dilihat bukan tukang jeruknya, tapi kejujurannya. Loh ini masalahnya. Akhirnya dikawinkan. Kalau zaman sekarang mah gak ada gini-gini Pak. Nggak orang tuanya, nggak apa-apanya, nggak ibunya. Sekarang nih, saya mau tanya sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu punya anak perawan, diminta nih, yang minta 2 orang. Anggap aja si A sama si B. Si A ini pejabat, bos muda, rumahnya gede seabrek-abrek, tanahnya banyak, ya, mobilnya berjajaran, juga becaknya berjajaran nih, saking kayanya. Becak-becaknya gerobak-gerobak segala macam ada, saking kayanya. Cuma gak pernah sholat si A. Kagak pernah puasa, jauh dari agama. Ini yang minta pertama. Minta kedua si B. Si B ini sarungan,
ya kokoan, ngajinya rajin, ibadahnya getol, pokoknya agamanya bagus. Kira-kira ini bapak sebagai punya anak perempuan yang minta dua ini yang diterima yang mana? Loh, tapi masih ada yang jawab B, Pak. Hah? Mungkin saya husnudon, bapak lihat agamanya. Kata-kata Nabi begitu. Fahtar datadin taribat ada. Mungkin bapak akan berkatakan begini, ya, berkata sama ibu, berkata sama bininya. Kalau saya bu, saya milih si B itu masya Allah begini rajin begini. Kalau ibunya kira-kira setuju nggak? Lah kagak aduh pak, zaman sekarang pak, ibu itu yang mau dikasih makan apa anak kita pak, katanya begitu ibunya. Hah? Itu sudah kelihatan, bos muda, kaya, rumahnya gede, mobilnya berjejer, pakai dasi kupu-kupu, jelas pak. Lah itu mah garuk-garuk pakai sarung, umpamanya. Kagak jelas. Ya, nanti bapaknya bilang lagi, loh bu, tapi kan itu gak pernah sholat, itu gak pernah puasa. Aduh pak, hari gini pak, itu masalah hidayah gitu. Masalahnya gak benar. Nah ini kadang kelirunya di sini. Faktar data dan taribat ya, ada pilihlah yang agama ini. Kenapa? Sebenarnya ini masalahnya apa ya? Masalahnya, cuma kita gak bahas dari awal. Masalahnya di sini. Karena menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah itu perlu saling pengertian. Orang tidak boleh memasuki sesuatu kecuali ada ilmunya, apalagi perkawinan. Harus ada ilmunya. Ilmu apa? Hak-hak suami dan hak-hak istri. Apa itu hak suami? Apa itu hak istri? Ini penting banget. Sekarang hak suami terhadap istrinya itu apa? Yaitu engkau beri makan apa yang kamu makan. Ini pak, suami nih sama bininya jangan sampai di luar makannya enak-enak, sama bininya makannya kagak enak. Kalau di luar makannya bakso sapi, di rumah bininya kasih bakso tikus, ini kamu ini kalau di luar suaminya sama teman-teman kantor makannya sate kambing, bininya kasih sate berkecot. Ini berilah makan apa yang kamu makan. Nih, satu. Kedua, berilah pakaian apa yang kamu pakai. Ini harus sama, Pak. Jangan sampai suaminya perlente, wajahnya segala macam, bininya sampai bajunya robek-robek, atau gak sesuai. Baju habaya kain karung, jangan Pak. Ya, magerah itu masalahnya. Ini yang penting. Jadi kamu beri makan apa yang kamu makan, ini suami ya. Kasih istrimu apa yang kamu makan, suami kasih makan istri. Apa yang dipakai oleh suami kasih pakai istri. Ya yang penting pas selanjutnya wala tuqabbih, ini loh Pak yang gak umumnya. Apa itu qabih ini? Jangan sampai menjelek-jelekan. Ini Nabi ngajari wala tadribul wajah. Mungkin terjadi kekerasan dalam rumah tangga apa saudara. Apalagi zaman sekarang Pak, jangan gampang-gampang Pak ya. Jangan gampang-gampang. Apa itu? Apa dia? TDRT. Hah? Ini KDRT ini masalah sekarang ini. Wah, tuntutannya banyak. Kata Nabi wala tadribul wajah. Jangan sampai lempeleng ini ajaran agama Islam itu kelembutan Pak. Wanita ini ingin dimengerti. Wala tuqabbih, jangan kamu kata-katain, wah kata-kata kunyuk. Ntar masalahnya pagi dikunyukin nih, malam didatangi. Nah, kata bininya, lu datengin kunyuk bang, ya enak kan? Lu kok mau sama kunyuk? Nah ini masalahnya. Nah, ini jelek. Ini ajaran tuntutan Nabi SAW. Jangan pukul pakai kekerasan, ya. Dan jangan wala tuqabbih, jangan dibuat jelek ini. Ya, kunyuk tadi ntar disamperin kunyuknya enggak cocok ini. Nah ini yang suami kepada istri. Lah yang istri cukup taat sama lakinya selagi tidak disuruh dalam kejelekan, sudah cukup.
Ayu ma'imra'atin, siapa wanita siapa aja yang sholat 5 waktu, yang puasa bulan Ramadan, yang ibadah dan taat pada suaminya, masuk surga segala macam milis terserah pintu. Makanya begitu. Tapi ada katanya taat ba'laha, harus taat sama suaminya. Ini masalahnya. Sono iya, sono iya. Nah, kecuali kalau ntar malam lu nyuri jambu lah, jangan. Nah ini gak bang, jangan betul, jangan bang, dosa bang. Ini suami lo, udah tahu suami, tapi karena nyuri jambu, nah jangan mau ininya, itu istilahnya gitu. Ini penciptakan balance, keseimbangan. Jadi hak-hak ini harus dimengerti. Kalau gak dimengerti, jadinya berabe, karena hak kamu, hak suami, hak istri. Ini tapi Pak, kalau masih begini Pak, kalau cuma satu Pak, ini kan begini Pak, timbangan begini Pak, ini kalau masih satu jomplang Pak, ngerti? Apa ini? Kok gak paham? Ini timbangan, ini sekilo, tapi kalau bapak masih punya sekilo, jomplang, carinya sekilo lagi. Makanya itu saya katakan, ini ibu-ibu itu cari sekilo lagi, bukan begitu ya, gak semudahnya cari sekilo lagi. Tapi yang penting bagi suami-suami ini, yang penting Pak ya, apa yang didapatkan dari suami berupa keberhasilan, itu semua doa dari seorang istri. Loh ini loh Pak ya. Ingat itu, suami tidak boleh mentang-mentang, tidak boleh menang-menang. Apa yang dihasilkan dari suami itu berkat daripada doa istri. Saya ulangi lagi, kesuksesan suami tergantung dengan doa istri. Semakin banyak istri, semakin banyak mendoakan dan semakin sukses. Amin. Bukan satu aja sukses, apalagi ya lebih dari satu umpamanya. Tapi kalau sama macam-macam tuh biasa-biasa aja. Mengganggu ketentraman tanah air. Ini tuh ya, itu keseimbangan. Dan masih banyak lagi. Yang penting pengertian itu penting. Pengertian penting, saling mengerti itu penting. Karena wanita ingin dimengerti, suami juga kepengen dimengerti. Nah, kalau bininya doang yang dimengerti, tapi sama-sama. Tapi gini Pak, saya mau cerita terakhir ini Pak. Saya akan baca-baca yang kurang bersahabat. Kalau kita berdoa ini, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kan kita doa begitu kan, setiap doa gitu kan, itu doa sabu jagat. Artinya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami hasanah di dunia, kebaikan di dunia. Bapak, kebaikan di dunia itu ada 3. Yang pertama, mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Ini Pak, ini penting ini Pak. Jadi kita selama ini kita minta doa, itu kita minta bini soleh, bini yang solihah. Karena bapak rumahnya gede kayak apa, kayaknya kayak apa, rumahnya selapangan narogong, gerobak becak ada semua, dosi kupu-kupu segala macam ada. Tapi kalau punya bini kagak solihah, waduh. Bapak telur, Neng buatin kopi, badek, kok badek? Senang. Ini agak senang ya. Saya mau cerita ini terakhir. Lah, wanita solihah itu yang kayak apa? Wa idza nadarta ilaiha saratka. Kalau kamu lihat bisa menyenangin kamu. Oh Pak, ya minimal senyum dikit lah Pak, tapi jangan kelebihan. Nanti kalau suami lihat bini senyum terus, tapi ini tujuan bini bagus, menghibur suaminya. Tapi karena keterusan, apa lu stres terus? Itu langsung stres. Kita bagaimana? Suami datang, bilang sama bininya,
buatin kopi. Nah, kalau zaman dulu kopi kan sulit Pak, ini zaman sekarang gas. Zaman itu kan pakai apa? Kayu, pakai ditiup-tiup di segala macam. Lah karena suaminya ini kecapean, lama kan buat kopinya, ketiduran Pak. Itu. Udah, bininya datang lihat suaminya tidur, kopinya ditaruh di sampingnya, ditungguin Pak. Kenapa kok ditungguin? Takutnya nanti suami ngelilir, apa ngelilir? Ya bangun tengah malam, ngelilir, pengen kopi, sudah ada kopinya. Tapi suaminya kagak bangun-bangun Pak. Ya? Lelep dalam tidur, plus kompok lengkap. Ya tengkurapnya, ya ngoroknya, ya ngiler atas bawah, umpamanya. Saking busuknya, umpamanya. Sampai subuh. Subuh bangun, lihat bininya sama megang kopi duduk begini. Ini luar biasa suaminya. Loh, kamu kok di sini? Ya bang, kan tadi malam abang minta apa? Kopi. Saya buatin, abang sudah tidur. Lalu saya tungguin bang. Takutnya abang tengah malam bangun minta kopi. Mulai kapan? Mulai sampai subuh, sampai subuh. Waduh luar biasa. Kamu betul-betul wanita yang istri yang soleha. Kamu minta apa? Lu minta apa gua kasih. Gitu, kata siapa? Kata suaminya. Bener bang, apa aja yang kamu minta, kamu saya kasih. Apa baik? Apa baik bang? Minta, bener bang, bener bang, bener. Minta apa? Minta cerai. Suaminya kaget minta cerai, kan gak terbayang. Kok minta cerai? Kenapa kau begitu? Lah ini Pak, ini kita ini begini Pak, mungkin kita ini mengalami hidup babak